Halo anak-anak kelas 10, selamat pagi, berjumpa kembali dengan Miss Dian. Kali ini kita akan belajar mengenai struktur atom dan tabel periodik unsur. Di sini kita lihat ada gambar pelangi. Mungkin kalian sekarang sudah jarang melihat pelangi, tetapi waktu Miss kecil dulu, pada waktu sehabis hujan, kemudian matahari bersinar, akan muncul pelangi dengan warna Megikuhibiniu, sangat indah. Ya, nah warna pelangi ini pada dasarnya terbentuk saat sinar matahari melalui titik-titik air hujan yang bertindak sebagai prisma. Nah, kalian bisa melakukan praktikum yang sama di pelajaran fisika. Ya, jadi ternyata warna pelangi inilah menginspirasi seorang ilmuwan untuk mengemukakan teori tentang atom. Nah, bagaimanakah sejarah lahirnya teori tentang atom? Nah, inilah yang akan kita pelajari pada bab ini. Yang pertama adalah struktur atom, nomor atom dan nomor massa, kemudian teori atom Niels Bohr. Tentunya sebelum Niels Bohr ini ada teori-teori atom yang lainnya. Nah, ini yang akan kita pelajari sebagai sejarah tentang teori atom. Kemudian yang kita pakai sekarang yaitu teori atom mekanika kuantum. Kita juga akan belajar tabel periodik unsur, kemudian sifat periodisitas unsur. Di dalam buku kalian di halaman belakang itu terdapat tabel periodik unsur. Nah, tabel periodik unsur inilah yang nanti akan terus kita pegang selama kita belajar kimia. Nanti kita akan belajar mengenai golongan 1, golongan 2, golongan 3A, terus sampai golongan 7A, kemudian golongan B, ya. Apa sih yang dimaksud dengan semuanya itu? Nah, kita nanti akan belajar bersama-sama di bab struktur atom ini. Nah, struktur atom, siapa yang pertama kali mengemukakan mengenai teori atom? Ternyata adalah Dalton pada tahun 1804. Teori atom Dalton ini dinyatakan dalam serangkaian postulat. Ayo kita lihat di sini. Yang pertama, suatu zat tersusun dari suatu partikel sangat kecil yang tidak dapat dibagi lagi, yaitu atom. Yang kedua, atom dari suatu unsur yang sama adalah identik dan memiliki berat, ukuran, serta bentuk yang sama, tetapi berbeda dari atom unsur lain. Kemudian atom satu unsur bersifat permanen dan tidak dapat teruraikan. Suatu senyawa terbentuk dari penggabungan dua atau lebih atom unsur. Nah, istilah atom sendiri pertama kali dikemukakan oleh Demokritus. Beliau adalah seorang filsuf Yunani pada abad 5 sebelum Masehi, ya. Beliau mengemukakan setiap materi tersusun atas partikel-partikel sangat kecil yang tidak dapat dibagi lagi, yang disebut atomos. Tetapi idenya ini tidak diterima oleh orang-orang sejamannya, khususnya Plato dan Aristoteles. Tetapi ia tetap bertahan dengan teori tersebut, ya, sekalipun dia mendapatkan tentangan. Oleh karena itu, suatu teori tidak bisa kita katakan salah sebelum kita buktikan itu salah, ya, karena memang ilmu pengetahuan itu selalu berkembang. Kita sudah belajar kemarin di bab 1 mengenai metode ilmiah, bahwa setiap hasil penelitian itu harus dibukukan, dilaporkan supaya ilmu pengetahuan akan terus berkembang. Nah, sekarang kita belajar mengenai eksperimen-eksperimen yang membuktikan teori atom tadi, ya, mengenai teori atom baik itu Demokritos ataupun dari Dalton. Ya, nah, yang pertama adalah eksperimen yang menunjukkan adanya elektron. Ini menggunakan sinar katode, ya. Sinar katode
ini keluar dari katode atau elektroda negatif menuju ke anode atau elektroda positif. Nah, eksperimen ini menggunakan tabung berisi gas bertekanan rendah yang dilengkapi 2 buah elektroda. Nah, percobaan ini menemukan sinar katode. Nah, ini sifat-sifat sinar katode bisa kalian lihat sebagai berikut. Antara lain ya, bergerak lurus dari katode menuju anode. Kemudian ternyata sinar ini adalah partikel yang bermuatan. Nah, ini boleh kalian lihat juga gambarnya di dalam buku kimia ya. Berikut adalah eksperimen untuk menentukan sifat-sifat elektron atau sinar katode ya. Nah, ini juga bisa kalian lihat di internet, ada percobaan-percobaan mengenai sinar katode. Kalian boleh lihat, kalian boleh pelajari bahwa sifat dari sinar katode ini akan selalu berbelok ya, berbelok terhadap di situ ada medan magnet ya, sehingga sinar katode ini kemudian ternyata menemukan elektron ya, karena dari percobaannya ini kelihatan ternyata dia bisa dibelokkan oleh medan magnet dan menuju ke kutub negatif ya, sehingga tentunya dari sini bisa menemukan adanya elektron. Nah, berdasarkan penemuan elektron ini, J.J. Thomson mengemukakan teori atomnya. Jadi yang melakukan percobaan sinar katode ini adalah Bapak J.J. Thomson. Pada tahun 1904 beliau mengemukakan teori atom sebagai berikut. Yuk kita lihat di sini. Nah, J.J. Thomson ini juga membuat model atom ya. Atom merupakan suatu bola yang bermuatan positif. Di tempat-tempat tertentu terdapat elektron yang bermuatan negatif. Jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif. Nah, Anda bisa lihat di sini. Teori J.J. Thomson ini atau model atomnya ini dikenal dengan teori puding roti ya, atau teori puding kismis ya. Oleh karena elektronnya itu seperti ini ya, good time cookies gitu ya. Nah, yang kedua adalah eksperimen yang menunjukkan adanya proton. Ya, seperti kita ketahui, elektron itu bermuatan negatif sementara proton itu bermuatan positif. Nah, masing-masing ini ada eksperimen yang membuktikannya ya. Kalau pada percobaan sinar katode digunakan katode yang berlubang dan dinding belakangnya dilapisi dengan ZNS ya. Nah, pada dinding belakang tersebut terjadi perpendaran. Nah, ini mengindikasikan bahwa partikel dari anode yang menumbuk lapisan ZNS yang berada di belakang lempeng katode ya. ZNS ini zinc sulfida. Sinar yang dihasilkan tersebut berupa partikel positif yang disebut sinar terusan atau sinar kanal. Nah, ini adalah gambar dari eksperimen J.J. Thomson ya. Nah, sinar positif bergantung pada jenis gas yang digunakan. Jadi kalau gasnya A, tentunya hasilnya berbeda dengan yang gasnya B ya. Untuk gas hidrogen atau gas yang paling ringan, sinar positif tersebut ternyata masanya sekian ya. Atom hidrogen ini merupakan atom yang paling ringan. Nah, kalau kita lihat di tabel periodik unsur, memang atom hidrogen ini memiliki nomor atom 1 ya, sehingga ion hidrogen ini dianggap sebagai satu partikel dasar yang mengandung muatan positif, sehingga ini disebut proton. Muatan proton itu sama dengan muatan elektron, hanya berbeda tandanya ya. Banyaknya proton dalam suatu atom ini khas bagi suatu atom. Jadi atom karbon nomor atomnya 6, jumlah protonnya 6 ya. Kemudian atom hidrogen tadi nomor atomnya 1, jumlah protonnya 1. Nah, setelah tadi elektron bermuatan negatif, proton bermuatan positif, kemudian ada juga eksperimen yang menunjukkan adanya inti atom atau
nukleus ya. Mungkin kita sudah pernah belajar di SMP bahwa atom itu terdiri dari inti atom ya, kemudian dikelilingi oleh elektron. Nah, ini Bapak Ernest Rutherford pada tahun 1909 melakukan eksperimen dengan menembakkan partikel alfa pada suatu lempeng logam yang tipis. Hasil eksperimennya ini menunjukkan bahwa sebagian besar partikel alfa ini ternyata diteruskan, kemudian sebagian kecil dihamburkan dan dipantulkan. Nah, dari hasil eksperimen ini maka beliau kemudian meneliti ya, adanya partikel alfa yang dihamburkan menunjukkan bahwa seluruh muatan positif dan hampir seluruh massa atom ini terkonsentrasi pada pusat yang disebut inti atom. Sementara ada partikel alfa yang diteruskan ya, jadi tidak terhambur tetapi diteruskan lurus, dan hanya sebagian kecil yang dihamburkan. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar bagian atom merupakan tempat kosong ya. Oleh karena sebagian besar itu lurus aja, yang dihamburkan tuh kecil ya, sehingga inti atomnya ini seperti kita berdiri di lapangan bola ya. Nah, yuk kita lihat teori atom Rutherford. Atom terdiri atas inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif. Hampir seluruh massa atom terpusat pada inti ya, sementara elektronnya mengelilingi. Nah, ini seperti kita berdiri di tengah-tengah lapangan bola yang begitu besar, kita sebagai inti atomnya ya, sementara atomnya itu begitu besar selapangan bola. Nah, kemudian yang keempat adalah eksperimen yang menunjukkan adanya neutron ya. Seperti kita tahu, neutron ini tidak bermuatan. Jadi sebelum kita ini menyebut satu-satu proton, elektron, neutron, ini ada eksperimen yang membuat kita mampu menyebut mereka ya. Kita lihat di sini tahun 1932 Chadwick menembakkan partikel alfa pada lempeng berilium, ternyata dihasilkan partikel yang netral. Nah, ini yang disebut sebagai neutron ya. Diperkirakan bahwa inti atom ini tersusun atas proton dan neutron. Nah, jumlah neutron tidak merupakan sifat khas dari suatu unsur ya. Ingat, tadi yang merupakan sifat khas suatu unsur adalah proton yang bermuatan positif. Nah, kita akan masuk belajar pada nomor atom dan nomor massa. Nomor atom menyatakan jumlah proton yang terdapat di dalam inti atom. Nomor atom juga menyatakan jumlah elektron yang terdapat dalam atom, tetapi ini berlaku untuk atom yang netral ya. Kalau dia bermuatan maka berbeda lagi jumlah elektronnya ya. Nomor massa menyatakan jumlah proton dan neutron yang terdapat dalam inti atom. Nah, yuk kita lihat, kalau ada lambang seperti ini, Z itu lambang unsur, maka A itu nomor atomnya, sementara B yang di atas itu nomor massa ya. Jadi lambang seperti ini kita temukan dalam tabel periodik unsur. Nah, kamu juga boleh lihat waktu SMP dulu ya, sudah pernah diajarkan. Nah, sekarang kita belajar tentang isotop, isobar, dan isoton. Isotop adalah suatu unsur yang mempunyai nomor atom sama tetapi nomor massanya berbeda. Jadi bawahnya sama, atasnya berbeda ya, karena jumlah protonnya sama tapi jumlah neutronnya berbeda. Nah, kita lihat contohnya seperti berikut. Oksigen dengan nomor atom 8 ternyata memiliki nomor massa 16 dan 17. Ini sesuai dengan kenyataan di alam karena tidak semua unsur oksigen memiliki nomor massa 16 seperti yang ada di tabel periodik unsur. Kemudian isobar adalah unsur-unsur yang nomor massanya sama tetapi nomor atomnya berbeda. Jadi berkebalikan dari isotop, sekarang atasnya sama tetapi bawahnya berbeda seperti unsur nitrogen dengan karbon.
Kemudian yang ketiga adalah isoton. Unsur-unsurnya berbeda tetapi jumlah neutronnya sama. Jadi atas bawahnya beda, tetapi kalau dikurangi itu sama. Nah, di sini kita lihat di sini natrium dengan magnesium ya. Na itu atasnya 23, bawahnya 11. Atasnya 24, bawahnya 12. Kalau dikurangi hasilnya sama 12. Nah, itulah yang disebut isoton. Bagaimana? Mudah bukan? Selamat belajar.